Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alamin. Wa bihi nasta'inu ala umri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Pertama-tama, puja dan puji syukur kita hadirkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala kenikmatan yang Allah berikan dan tidak akan pernah putus. Salawat serta salam kita hantarkan kepada Nabi besar Nabi Muhammad SAW yang syafaat beliau selalu kita nantikan di hari kiamat kelak. Hadirin yang senantiasa dalam lindungan Allah. Sebagai seorang muslim, kita mempunyai kewajiban atau keharusan untuk memanfaatkan waktu sebaik mungkin. Karena waktu adalah hal yang sangat berharga, yang sangat berarti, yang dimana sedetik pun yang telah berlalu itu tidak bisa kita bisa ulang kembali. Itulah mengapa di dalam sebuah hadis Rasulullah SAW mengingatkan kita 5 perkara sebelum 5 perkara. Apa sih 5 perkara tersebut? Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW pernah memberikan nasihat kepada seseorang yang berbunyi, Ignatim komsan qabla komsin, syababaka qabla haramika wa sihatika qabla sakomika wa ginaka qabla fakhrika wa farogoka qabla syaklika wa hayataka qabla mautika. Yang dimana artinya itu manfaatkanlah 5 perkara sebelum 5 perkara. Yakni yang pertama, waktu mudamu sebelum datang waktu tuamu. Yang kedua, waktu sehatmu sebelum datang waktu sakitmu. Yang ketiga, waktu kayamu sebelum datang masa kefakiranmu. Yang keempat, masa luangmu sebelum datang masa sibukmu. Yang kelima adalah hidupmu sebelum datang matimu. Masya Allah, bukankah setiap kalimat dan pesan tersebut adalah keindahan? Sebuah nasihat yang menggugah hati. Tadi riwayat aku. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, nasihat yang diberikan Rasulullah SAW tersebut sudah sepatutnya kita jadikan sebagai bekal menghadapi kehidupan yang terus berjalan dan kita tidak tahu kapan akan berhentinya ini. Rasulullah menasihati kita untuk memanfaatkan waktu muda kita sebelum waktu tua kita, yang dimana artinya ketika kita masih muda, bermasa-masaan, malas melakukan beribadah, malas melakukan kegiatan hal-hal yang positif, maka akan sulit dipastikan masa tuanya tersebut dipenuhi dengan ibadah. Dan kita hanya akan menuai penyesalan dengan penyesalan. Kemudian kita diminta untuk memanfaatkan kesehatan yang ada. Sebelum datang rasa sakit, ya kita tidak akan pernah tahu kapan kita jatuh sakit. Sakit di sini bisa sakit rohani atau sakit jasmani. Itulah saat tubuh kita masih sehat secara jasmani maupun rohani, kita masih bisa melakukan banyak amal baik, banyak melakukan hal-hal kegiatan positif, maka kita harus memanfaatkannya. Karena gunakanlah kesehatan itu dengan maksimal sebelum kita benar-benar sakit. Kemudian ada juga masa kayamu sebelum masa miskinmu. Saudaraku, semua harta yang kita miliki saat ini hanyalah titipan dari Allah Subhanahu wa taala, dan sudah seharusnya kita menermakan harta tersebut untuk hal-hal yang baik, untuk kegiatan positif maupun apa itu yang positif, karena sejatinya ada hak orang lain di harta kita itu. Maka bersedekahlah selagi kita memiliki harta, karena kita tidak pernah tahu kan kapan titipan itu akan Allah ambil dari kita. Kemudian ada masa luang sebelum waktu sibukmu. Nah, kalimat ini juga menunjukkan bahwa kita harus mengerjakan urusan sesegera mungkin. Kemudian mengerjakan kegiatan yang lainnya setelah kegiatan sebelumnya itu selesai. Sementara yang terakhir, 5 perkara tersebut adalah hidup sebelum mati. Nah, di sini tuh kematiannya sudah pasti, yang sudah pasti terjadi, di mana di dalam kitab Kullu nafsin za'iqatul maut
yang artinya setiap jiwa akan merasakan mati, di mana terdapat dalam surat Al-Imran ayat 185. Nah, sesuatu yang tidak dapat kita prediksi kapan datangnya. Maka sebelum kita mati, mari kita memaksimalkan semasa hidup kita dengan baik, yakni dengan mengerjakan apa yang Allah perintahkan dan meninggalkan apa yang Allah larang. Semoga Allah membantu kita untuk menjadi hamba yang istiqomah di jalannya. Kemudian, 5 perkara tersebut itu merupakan inti visi dan misi dalam kehidupan kita, dalam kehidupan manusia. Karena kunci kesuksesan itu terletak pada bagaimana kita mempergunakan kesempatan dengan sebaik-baiknya, dan juga mempergunakan kesempatan adalah bentuk pasrah pada upaya dan usaha akan membentuk jiwa yang teguh, tegar, dan kuat, serta tidak mudah putus asa. Bila suatu saat upaya tersebut belum menghasilkan target yang kita harapkan, maka kita kan tidak boleh putus asa, karena kewajiban kita adalah berupaya. Untuk hasilnya kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekian dari saya, semoga apa yang saya sampaikan bisa menjadi ladang pahala bagi yang mendengarnya. Akhirul kalam, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.